Kita lanjut. Ini adalah masuk ke materi. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan mengenai saya, termasuk CV singkat saya. Saya Stefanus Nalendra. Kemudian berikut adalah surel saya di surel yang afiliasi. Kemudian kontak person saya. Dan saya sekarang bertugas di program studi teknik geologi, mengampu dari disiplin ilmu di bidang geologi struktur dan geologi batubara. Saya lebih banyak memahami batubara dengan pendekatan-pendekatan konsep struktural. Oke, kali ini saya akan menyampaikan sharing mengenai pemetaan geologi target permukaan, lebih kepada teknis lapangannya, sehingga nanti para audiens, mahasiswa-mahasiswi sekalian, harapannya adalah dengan menyaksikan video ini, dengan kita belajar pada kesempatan kali ini, bisa langsung menerapkan, paling tidak minimal membayangkan apa saja yang akan dilakukan dalam dunia industri. Pool mapping, pool geologis, penghasil peta geologi yang baik dan benar, yang menggambarkan geometri dan kualitas lapisan batubara secara fisik dan kimia. Oke, sehingga mata kuliah ini sebelum hari ini, kemarin seyogyanya sudah memahami geometri, karena goal dari pemetaan batubara adalah menghasilkan geometri dan kualitas lapisan batubara. Berikutnya adalah peta geologi, catatan fakta geologi yang dihimpun dari lapangan, bukan secara teori. Sehingga pada tahun ketiga ini pendekatan-pendekatan dalam proses pembelajaran lebih banyak kepada pendekatan teknis, kemudian pendekatan-pendekatan secara eksperimental dan sebagainya. Pemetaan geologi target permukaan ini sebenarnya ada referensinya menurut Kincoro tahun 2005. Ini adalah outcrop, mungkin sudah memahami bagian apa itu outcrop. Outcrop adalah lapisan batubara, hanya saja kalau full outcrop, bagian dari pool body yang tersingkap muncul di permukaan akibat adanya erosi dan pengikisan dari lapisan tanah penutup. Ini adalah contoh singkapan-singkapan batubara. Dia hanya muncul sedikit, hanya sebagian dari pool body. Kemudian termasuk ini ada hitam dan sebagainya. Tugas geologis adalah membongkar seluruh singkapan batubara. Beda dengan ini, yang pertama adalah perbedaan dengan pemetaan geologi. Kalau pemetaan geologi ketemu lapisan batubara, selesai, diukur kedudukan, sudah ditinggalkan tebalnya sekian, hanya 50 cm, sudah. Padahal kalau dibongkar itu bisa jadi lebih dari 50 cm, bisa sampai 2 meter, bisa sampai 3 meter. Nah, di eksplorasi titik beratnya ada di sini, adalah membongkar semua singkapan batubara sampai roof dan floor. Nanti kita lihat bersama. Nah, ini salah satu contoh kemunculan pool outcrop. Kalau ini sudah tersingkap. Ini lapisan yang cukup tegak, sudah tersingkap. Ini bukan sesuatu yang sulit seperti itu. Ada yang ini jauh tersingkap bagus batubara, cuman accessibility-nya kurang karena harus menempuh ke sana. Kemudian yang sini ini bekas dipit, menuju sana juga bisa, hanya saja becek, kemudian berlumpur, dan ini adalah lumpur itu bukan seperti lempung, karena kalau lumpur kita langsung terjerembab. Nah, ini adalah challenge-nya dari geolog, adalah menjumpai lapisan batubara, menjumpai singkapan batubara, itu harus dikejar. Karena kita kerja, teman-teman satu perusahaan kerja, itu intinya adalah mencari dan menambang ini. Oke, ini kondisi-kondisi pool outcrop bisa dilihat secara kasat mata tebalnya sekian. Namun dengan teknis lapangan nanti, dengan prosedur JRC, prosedur SNI, seluruhnya ini bukan tebal seluruhnya ini bukan batubara. Batubara hanya sekian, seperti itu. Atau bisa saja yang utara. Karena apa? Karena di lapisan atas atau lapisan bawah batubara ada yang dikenal dengan polisel, sandicule, kemudian polisen, kemudian batu lempung karbonat. Semua kalau dari kasat mata itu hitam, termasuk batu lempung.
ternyata dia hitam karena kaya akan unsur karbonnya, bukan karbonat tapi karbonnya. Seperti itu. Nah, ini sehingga tebal batu baranya bukan sekian. Itu nanti kita bahas di sini bagaimana pengamatan termasuk mendeskripsi batu bara, termasuk mengukur tebalnya juga. Full outcrop ini kita identifikasi lapisan batu bara. Informasi geologi batu bara di permukaan pada umumnya diperoleh melalui identifikasi singkapan. Oke, good. Tingkat ketelitian dalam mengambil atau merekam informasi dari lapangan sangat penting dilakukan. Tahapannya adalah ini tahapan dalam deskripsi atau tahapan dalam identifikasi singkapan. Jadi ada 8. Yang pertama adalah pengamatan dari jauh, telescoping. Itu begitu ketemu batu bara kita bukan langsung mengukur, kita melihat dari jauh dan itu kita rekam. Seperti itu. Kemudian trenching atau test pit ini adalah metode dalam eksplorasi atau pemetaan geologi batu bara. Sehingga ini adalah 2 metode yang kapan kita menentukan trenching, kapan itu menentukan test pit, nanti kita bahas. Berikutnya adalah strike deep batuan maupun batu bara. Nah, ini yang signifikan juga, berbeda dengan pemetaan geologi biasa atau pemetaan geologi yang cenderung dilakukan di dunia akademik. Dalam prosedural pengukuran strike deep itu ada SOP-nya. Karena apa? Karena berbeda 1 derajat itu berada di 1 titik. Setelah pengukuran ketemu 121. Oke, 190, 121. Tetapi setelah mengukur dengan prosedur yang ditetapkan dengan JRC, dengan SNI dan sebagainya, itu ternyata kedudukannya adalah 124, beda 3 derajat. Oke, beda 3 derajat. Kalau di dunia kampus itu tidak masalah, tapi di dunia industri, di dunia eksplorasi, apa yang kalian rekam itu nanti disertai dengan pembuktian. Salah satu contoh sederhana dalam pembuktian adalah beda 1 derajat, 3 derajat. Ini. Jadi di titik ini itu beda 1 derajat, beda 3 derajat. Hanya saja ternyata pada saat nanti berkembang kalian dituntut untuk membangun model geologi, model sebaran batu bara, kemudian model pemboran, perencanaan titik bor dan sebagainya, 3 derajat inilah ternyata semakin ke arah sana semakin jauh melenceng. Yang seharusnya titik bor di plotting di sini, kalian dengan mengukur dengan quick survey cepat ukur temu 121 kalian di set di sini. Jadi di situ ada salah satu contoh yang lost target. Jadi larinya batu bara ke bawah sini, tapi yang didesain atau dimodelkan arahnya ke sini. Beda 3 derajat. Itu di titik. Tapi kalau semakin dengan formula Pythagoras, semakin jauh jaraknya maka selisihnya juga semakin berjarak yang panjang. Tidak hanya itu, termasuk nilai dip. Pengukuran dip juga seperti itu. Yang diukur secara cepat itu adalah 17 derajat. Tapi ternyata setelah menggunakan SOP, sesuai SOP, itu ternyata 19 derajat. Ini kalau di section 17 derajat. Sini larinya. Kemudian 19 derajat semakin jauh juga. Ini yang agak fatal adalah dalam perencanaan titik bor selisih berapa derajat. Seperti itu. Selisih berapa meter dalam penentuan titik bor, yang mana ini nanti spasi bor sekitar 100 meter atau 200 meter dan sebagainya. Berikutnya adalah deskripsi. Deskripsi di sini bukan seperti deskripsi batu bara yang dalam muatan petrologi, yang mana adalah batu bara termasuk batuan sedimen. Kalau deskripsi batu bara menurut kaidah batuan sedimen mudah sekali. Komposisi mineral hanya satu, monomineral karbon. Kemudian tekstur satu juga, yaitu amorf. Kemudian dan sebagainya. Dan strukturnya juga seperti itu.
Sehingga deskripsi di sini juga sesuai dengan kaidah yang sering diterapkan dalam GeoRC dan SNI. Profil pengukuran tebal ini sangat penting karena tebal kaitannya adalah terhadap sumber daya dan cadangan. Bentuk lahan, penggunaan lahan, dan sketsa. Sketsa ini bukan menggambar ya. Kalau menggambar itu nanti ada pohon dan sebagainya. Nanti kita lihat contoh-contoh sketsa. Ini adalah yang pertama dari pengamatan atau identifikasi singkapan batu bara, yaitu teleskoping. Ya ini, jadi batu baranya ada di panah merah. Berikutnya adalah dari sini menentukan sistem pengupasannya. Ada dua, ada trenching dan test pit, seperti itu. Apa bedanya? Nanti kita bahas pada saat subbab yang kedua. Jadi yang tersingkap hanya kecil sekali, bahkan di bawah sini masih batu bara. Nah, sehingga dalam ini adalah salah satu contoh pengamatan dari jauh juga, sehingga yang tersingkap hanya hitam kecil. Tapi dengan itu kalian harus bisa memahami menggunakan metode apa ini, trenching atau test pit. Parameternya ada dua. Ini masih sama, masih teleskoping. Ini yang tadi, yang foto pertama, batu bara, lantai atau dasar di alur liar atau sungai ini masih batu bara. Sehingga kalau ini batu baranya yang tersingkap hitam di sini, kemudian lantai ini masih batu bara, seperti itu. Kalau salah konsep, nanti batu bara tebal, padahal bukan, padahal itu satu layer dan sebagainya. Oke? Nah, kita masuk yang di trenching dulu. Kapan diterapkan metode trenching? Itu adalah berdasar dari nilai kedudukannya dan posisi. Jadi ada dua. Metode trench, test pit. Penentuannya juga dua. Kapan menerapkan ini berdasar pada nilai pertama adalah nilai deep, kemudian yang kedua adalah posisi. Kita bahas. Ini salah satu pull outcrop yang tidak utuh. Ini pull outcrop yang tidak utuh. Dia punya nilai dipping sekitar, untuk kasus ini di Kalimantan Selatan ini sekitar 35. Oke? 35. Ternyata dia setelah dibongkar ketemu singkapan yang masih bagus di sekitar dindingnya itu ternyata nilainya kedudukannya yang lebih ideal lagi adalah 15, lebih landai lagi. Nah, kalau kasus seperti ini menggunakan trenching seperti itu. Oke, jadi trenching itu diterapkan pada saat pengukuran kedudukan, pada saat nilai dari kedudukan itu relatif terjal. Jadi ada dua, trenching dan test pit. Parameternya menentukan kedua ini juga ada dua faktor. Yang pertama adalah posisi, kemudian yang kedua adalah nilai deep. Oke. Jadi kalau posisi batu bara di lantai ini masih batu bara, nggak bisa di test pit. Nggak bisa di trenching. Dia harus di test pit. Oke. Tetapi kalau di lantai ini masih batu bara, nilai kedudukannya terjal 70, 60, dia harus di trenching. Karena kalau di test pit, contoh sederhana, kalau misalnya ini surface, kalian posisi baru di sini, oke? Ini harus dibongkar. Karena apa? Karena untuk mendapatkan tebalnya ini. Kalau ini kalian bongkar dengan test pit itu membuat sumuran. Nanti kita lihat. Membuat dalam sekali ini dan sulit. Karena apa? Karena ini nanti berlomba-lomba dengan air. Begitu juga sebaliknya. Sehingga ini perlu di trenching. Trenchingnya kemana? Oh, ke arah sana dengan ke arah sana dan sebagainya. Oke? Nah, kita masuk ke trenching lebih detail. Oke, trenching ya. Ini adalah contoh lapisan batu bara. Singkapannya
yang baru tersingkap pertama itu tidak utuh, hanya sekian. Ini kedudukan sekitar 35 derajat, oke, sehingga diterapkan dengan trenching. Karena kalau test fit nanti 35 semakin dalam test fitnya, oke. Jadi sebisa mungkin metode yang pertama adalah trenching. Kalau trenching tidak bisa, otomatis adalah test fit. Sebagai contoh, kalau nilai batubara landai, ini misalnya surface, oke, nilai batubara landai 11 derajat, oke. Nah, sedangkan tebalnya 2 meter. Kalau kalian test fit, ini nggak selesai. Apa? Dari sini test fit panjang sekali, seperti itu. Karena apa? Karena kalian melakukan trenching nggak selesai. Karena kalian mengupas runut sepanjang kemenerusan batubaranya, sehingga kalau kondisinya landai, dia otomatis di test fit. Seperti itu. Nanti kita lebih detail ke test fit. Kita balik lagi ke trenching. Sehingga trenching itu adalah membuat tarikan, ukurannya tidak ada ketetapan, hanya saja batasannya yang penting. Batasannya sepanjang apa kita melakukan trenching, itu sampai ketemu roof dan sampai ketemu floor. Arahnya kemana? Arahnya adalah cross stripe. Jadi kalian sudah dapat cross, misalnya tersingkap seperti ini, kedudukan lapisan batubara terjal sekitar 50, oke, 50 sekian. Kalau kalian arah ngepasnya ke arah sana, nggak selesai, oke. Jadi arah ngepasnya adalah cross stripe atau memotong stripe seperti ini. Jadi kalian ngupas buat tarikan seperti ini, seperti yang diterapkan pada contoh ini. Ini sampai sekian, ternyata pada saat tersingkap, batubara tersingkap, itu kami ukur hanya sekitar 0,6 meter, hanya 60 cm. Tetapi setelah dikupas, di trenching, ini ternyata tebalnya adalah 8,3 meter. Itu salah satu batubara di formasi Warukin, seperti itu. Oke. Nah, kalau dalam pemetaan hanya mendata apa yang tersingkap, seperti pada yang diterapkan pada singkapan-singkapan batuan lainnya, ya kalian hanya mendata atau menghitung 0,6 meter saja. Tapi di teknis lapangan kalian harus mengupas sampai ketemu roof sama floor. Nanti kita lihat. Nah, ini ketemu roof sama floornya. Oke, ini trenching, ini kontak roofnya. Batubara kontaknya dengan hitam juga. Oke, dengan selikul. Ternyata itu bukan batubara. Itu kalau ditambang, kalau diproduksi itu menurunkan kualitas batubaranya. Karena apa? Karena itu sudah banyak material-material endapan-endapan plastik seperti itu. Oke, kemudian manfaat dari trenching atau mengupas lapisan batubara, mengupas tubuh lapisan batubara, itu kalian sudah bisa juga sekaligus melihat motor. Ada ember yang diamati setelah trenching seperti itu. Ember ini sangat bagus untuk mendukung nilai kualitasnya karena dia akan meningkatkan kalorinya. Kalau terbakar itu habis. Nah, ini yang berikut itu adalah kontak roof atau kontak lapisan atas. Yang ini adalah kontak floornya, kontak lapisan bawahnya. Ini untuk di kasus ini tebalnya sekitar 5,4 meter. Yang mana pada tersingkap pertama kali hanya ini. Ini kalau sekian, ini nggak nyampe 2 meter. Ini kalau diukur paling sekitar 50 cm atau 60 cm atau 40 cm. Tapi setelah dikupas sepanjang ke arah sana, itu ternyata tebalnya nyaris 5,4 meter. Oke. Berikutnya adalah ini trenching. Ini dalam teknik pengambilan sampling ya. Oke. Jadi trenching tidak hanya di lantai, tapi juga bisa di dinding seperti itu. Oke, jadi kalau ketemu lapisan batubara, satu whiteboard ini, oke, kalian hanya tersingkap sekian warna hitam, kemudian tertutupi oleh rimbun, kemudian tertutup oleh penggunaan lahan lainnya, itu kalian bongkarnya dengan apa ini? Dengan dengan trenching. Trenching tidak harus selalu di lantai.
Oke, kalau trenching seperti ini kalian buat sampel, buat channel, buat kalian keruk sekian, ya paling sekitar 30 cm, bukaannya 30 cm seperti ini. Ini yang dicontoh kasus ini. Terus kemudian dari trenching kita juga bisa sampling. Sampling maksudnya adalah sampling yang fresh. Karena apa? Karena kalau di sini tersingkap itu sudah terlakukan, sehingga yang diambil adalah yang dalamnya. Nah, berikutnya adalah test pit. Test pit itu adalah membuat atau menggali sumur seukurannya dinamis, tidak menjadi patokan. Sekali lagi, yang menjadi patokan adalah batasnya. Batasnya sampai sedalam apa yang kita test pit sampai ketemu floornya. Oke. Kemudian atasnya adalah kalian buat trenching. Trenching itu sampai sedalam mana? Ya, sampai setinggi apa? Sampai ketemu roofnya. Jadi ya, ketemu singkapan batu bara di sini. Belum tahu tebalnya lapisan batu bara. Jadi pembukaan test pit ataupun trenching adalah yang dikejar adalah tebalnya. Belum tahu, karena kalau kita tarik ke sana, udah ketemu. Oke. Nah, ini belum tahu sampai sedalam apa. Sehingga di lantai ini masih batu bara. Di dinding ini batu bara. Itu harus dikupas. Oke. Termasuk ke dalamnya juga akhirnya menggunakan test pit. Sedalam apa ini? Oke, seperti ini. Balik ke materi, ini adalah salah satu contoh test pitnya. Kemudian ini test pit dilakukan untuk mengamati karakter tubuh batu bara, termasuk hadirnya parting, hadirnya pemotor tadi yang di trenching dijumpai ember. Kemudian pemotor dan parting itu penting dalam batu bara karena termasuk dalam perhitungan tebalnya. Test pit dilakukan untuk identifikasi parting ini. Oke. Sehingga pada saat menggali ini, sudah ketemu floornya. Karena apa? Karena ketemu lapisan yang lapisan yang cerah, warna coklat. Itu adalah batu lempung. Tetapi itu bukan berarti itu menjadi batas test pit. Digali sedikit lagi, ternyata untuk kasus ini ketemu lagi batu bara. Sehingga ini dan ini belum menjadi batasan dalam menggali test pit. Itu masih harus sampai ke bawah lagi. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, jadi coba kita review. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, terutama terkait dengan teknis pengukuran, teknis pengamatan dan identifikasi singkapan batu bara di lapangan. Berikutnya adalah ada dua prinsip utama. Yang pertama adalah tuntutan apa yang harus dipenuhi dalam pengukuran kedudukan yang dengan deep direction. Jadi tadi sebelumnya sudah disampaikan pengukuran prosedural, pengukuran straight and deep atau pengukuran kedudukan menggunakan deep direction. Hanya saja apa yang akan diambil manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah dalam apa arti penting tipe pengukuran. Jadi kenapa kok harus mendata tipe pengukuran yang mana berangkat dari posisi pengukurannya. Itu arti pentingnya apa untuk industri dan untuk pengambil data. Nah, dari dua pertanyaan tersebut kalian bisa komen bisa jawab di kolom komentar di bawah dengan bijak, dengan seksama, sebagai itu adalah wujud dari refresh materi yang sudah disampaikan. Adapun
dari jawaban-jawaban yang terpilih oleh rekan-rekan SMIAGI nanti ada reward, yaitu bisa request e-jurnal dari berbagai artikel yang mana nanti bisa dikirim by email. Demikian. Berikutnya, setelah ini kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya setelah test adalah strike. Ini ada SOP-nya atau prosedurnya. Itu juga ini yang menjadi boundary antara pemetaan geologi di dunia akademik dengan pemetaan geologi kaitannya terhadap objeknya batubara di dunia industri. Salah satunya adalah strike gauge seperti kita bahas. Teknik pengukurannya adalah menggunakan dip di bawah 10. Jadi semua singkapan batubara yang dijumpai dan lapisan non batubara itu semua pengukurannya menggunakan atau big direction, dikenal metodenya, ialah menggunakan dip di bawah 10. Karena apa? Karena yang dikejar adalah tingkat akurasi. Di singkapan batubara, pengukuran kedudukan perlu perhatian khusus dan ada prosedurnya. Karena lapisan batubara umumnya meliuk sehingga dapat mempengaruhi arah kedudukan lapisan batubara dan mengecoh pola sebaran yang akan dibangun. Oke. Setelah itu, selain metode pengukurannya adalah ada tipenya. Tipe itu juga yang harus direkam dalam tabulasi. Jadi tipe pengukuran A bila diukur pada roof dan floor atau kedudukannya benar-benar seperti ini ya. Nah, benar-benar tegas. Ini tipe pengukuran A. Sehingga dalam tabulasi nanti pada saat kedudukan tidak hanya kedudukannya atau strike-nya dan dip-nya, oke, ditambahin lagi ada tipe dan posisi. Posisi hanya harafiah dan tipe. Oke, tipe ini yang nanti digunakan, nanti ada tipe A, nanti ada tipe B, B, C, A dan sebagainya. Adapun tipe B adalah bila diukur pada lapisan batubara atau pada parting dan sebagainya. Kemudian tipe C bila ragu in situ atau geolog tidak mantap dalam mengukur. Saya ada kasus itu pada saat di bidang hanging, di bidang gantung tinggi, terus kemudian sebenarnya bisa untuk mengukur ke atas, hanya saja dalam eksplorasi itu kita dibatasi oleh tingkat keselamatan. Jadi pada saat itu saya harus bisa mengusahakan untuk mengukur bidang di atas, hanya saja saya diperingatkan oleh teman-teman dari K3 itu yaitu HSE-nya itu akan membahayakan, tidak hanya membahayakan saya, juga membahayakan singkapannya. Dalam arti kalau saya nekat ke atas, nanti saya terancam dan juga singkapannya yang menjadi data untuk perusahaan itu juga bisa jadi hilang seperti itu. Nah, itu sehingga kasus itu diukur menjadi tipe dari tipe C seperti itu. Oke, jadi ada A, ada B, ada C. Manfaatnya lebih jauh adalah karena di dunia industri datanya bukan hanya data kita. Data itu nanti kita yang mengumpulkan data, nanti teman-teman divisi lain yang menggunakannya. Sebagai contoh adalah mungkin teman-teman dari main plan dan sebagainya. Sehingga di singkapan, ini nanti, maaf. Contoh ini QP, nanti di sini ada kedudukan batubara yang disinyalir ini adalah jadi satu kepenerusan LP, misalnya ini LP 21, LP 54, LP 9. Ini dalam membangun model ini, membangun model cropline, model pola sebaran, ini akan menggunakan data yang mana? Bukan semuanya. Oke, tapi dibaca kembali oleh
parameter ini. Bisa menggunakan yang ujung atau yang ujung ini atau yang tengah, bukan. Jadi bukan sekedar matematika sederhana, yang diambil adalah yang tengah, bukan. Bisa jadi yang diambil yang pojok. Karena apa? Karena tingkat keyakinan dalam pengukuran itu, oh dia ternyata tipe A. Oh jangan yang tengah, karena ini B dan sebaliknya, seperti itu. Karena apa? Karena ini nanti ukur 19. Jadi nanti membangun modelnya 19. Itu manfaatnya dari tipe pengukuran. Jadi selain metode yang digunakan, teknis dalam pengukuran, itu juga ada yang direkam. Satu adalah tipe pengukurannya. Sederhana tapi itu sering lalai, dan itu juga merepotkan kita sendiri nantinya. Karena apa? Pada saat teman-teman dari main plan akan membangun model, kita dikontak, oh ini ada 3, mau pakai yang mana? Kita lagi yang kalau pada saat itu kita dalam kondisi tenang dan sehat, kita bisa. Tapi kalau keterbatasannya ternyata kita sudah resign di perusahaan yang lain dan sebagainya. Oke? Jadi di sini titik beratnya adalah data yang kita himpun itu bukan hanya buat kita, bukan hanya buat perusahaan, tapi buat semuanya, dan juga bukan digunakan besok, bukan digunakan minggu depan, tapi bisa digunakan 5 tahun mendatang, bahkan 10 tahun mendatang, seperti itu. Ya, jadi itu manfaat dari prosedural itu sebenarnya tidak merumitkan atau tidak mengatur, tapi ada manfaatnya. Berikutnya adalah deskripsi sekaligus membuat profil. Oke, deskripsi di sini ini menurut Pincoro 2003 yang menyusun atau yang mengikut SNI. Kemudian adapun ini berangkat dari model atau klasifikasi Colin Edwards tahun 1995 seperti itu. Oke, jadi warna, kilat, kekerasan, pecahan, berat, pengotor, klit, dan pelapukan. Ini sudah dibahas di materi petrologi batubara. Cuma nanti kita coba refresh lagi. Berikutnya adalah deskripsi profil. Profil di sini bukan profil yang rumit ya, tetapi hanya membuat profil pun ini sudah bagian dari modeling. Oke, jadi di sini model profil sederhana saja, sehingga kalian pulang dari lapangan itu ditanya oleh supervisor, bagaimana selesai dari lapangan, ketemu singkapan batu bara, ketemu Pak, di mana kondisinya? Jadi Pak, di batu baranya tebalnya 3 meter. Kalian menyebut 3 meter, stigma atau apa yang ditangkap oleh supervisor itu 3 meter itu adalah clean, padahal belum tentu. Bisa jadi seperti ini. Oke, tapi 3 meter itu nanti ada partingnya, ada sisipannya, kemudian di bagian atas, nah itu susah. Oke, tetapi kalian pulang ke lapangan, pulang dari lapangan ke mes pada saat small meeting dengan supervisor, kalian tinggal menunjukkan catatan lapangan yang sudah terintegrasi dengan profilnya, sehingga kalian tidak perlu menceritakan panjang lebar, cukup. Oh ternyata profilnya, oh ternyata batu baranya multi parting ya, mereka sendiri yang membaca. Oke, kemudian ini, oh batu baranya ini langsung di roofnya langsung batu pasir sangat kasar dan sebagainya. Nanti interpretasinya macam-macam, apakah dia channel dan sebagainya. Itu adalah profil. Kemudian ini 3 profil. Oke, sederhana saja. Oke, dibuat sketsa maupun profilnya, sehingga ini memberi gambaran. Oh, kemudian ini sketsa, ini juga profilnya. Oh ini batu baranya. Oh di bawahnya jumpa di floornya kontak langsung dengan selikul. Tahunya dari mana? Kalian menunjukkan dengan profil seperti itu. Oke. Berikutnya adalah ini pengukuran tebal lapisan batubara. Pengukuran tebal lapisan batubara secara langsung dengan bantuan clipboard agar tidak lurus. Yang diukur tebalnya bukan batubara yang tersingkap, tapi batubara yang sudah dibuka sedemikian rupa dari batas roof sampai batas floor. Dari batas roof sampai batas floor.
itu nanti diukur dengan menggunakan teknik seperti ini. Ketebalan lapisan batubara adalah unsur penting yang berhubungan langsung dengan estimasi sumber daya dan cadangan, termasuk perencanaan produksi. Kalian menangkap tebalnya berapa? 8 meter. Oke? Tebalnya 8 meter, luar biasa sekali. Tapi kalau ternyata 8 meternya seperti ini, nanti dulu. Karena apa? Karena bisa jadi ada potensi splitting dan sebagainya. Oke, tebal diukur dari kontak top hingga bottom atau dari roof sampai floor. Ini tebal batubara. Selain itu, pentingnya tebal lapisan batubara dalam pengukuran tebal dengan menerapkan metode parit uji atau test pit, maka dapat memisahkan parting dan mengetahui NCT dan GCT secara pasti, sehingga ketebalan batubara sesungguhnya NCT dapat diketahui langsung. Apa itu NCT? Balik lagi ke sini. Tebal batubara GCT itu dari sini sampai sini. NCT dikurangi tebal silnya dan parting-parting lainnya. Itu NCT net cool thickness dan GCT adalah gross cool thickness. Pada lapisan batubara yang sulit, maka data yang dihimpun untuk tebal adalah strike sama dip, azimutnya, azimut, jarak terukur, dan slope. Nanti itu semua bisa dimodeling melalui AutoCAD dan sebagainya. Sehingga ini yang penting. Karena apa? Karena di sini batubara ketemu, kemudian di sini ada sungai, ketemu lagi di sebelah sana. Kalian tidak bisa membongkar ini, sehingga kalian menggunakan teknik dengan penarikan profil itu menggunakan data yang wajib diambil adalah strike, dip, azimutnya, azimut bentangan talinya, kemudian jarak terukur dan slope. Secara konseptual pengukuran tebal ini lurus seperti ini, yang kalian tarik. Kalau memungkinkan kalian bisa tegak luruskan. Hanya saja kondisi di lapangan tidak seideal dengan apa yang tertuang dalam konsep-konsep ilmu. Bisa jadi kalian ketemu di sini, floornya targetnya di sana. Roofnya targetnya di sana. Sehingga kalian mau geser ke sini untuk menegakkan itu sulit karena kondisional di lapangan, apakah ini tebing dan sebagainya. Sehingga kalian tarik saja bentangannya dari titik sini, dari floornya sampai ke roofnya. Hanya saja jangan lupa azimutnya. Nanti modeling di AutoCAD itu jauh lebih guna. Yang penting ada strike dan dip, azimut, jarak terukur, jarak dari sini ke sana, serta azimutnya, kemudian dan slope-nya, apakah relatif lebih tinggi, apakah relatif lebih rendah, seperti itu. Ya, tahapan identifikasi singkapan batubara yang berikutnya adalah mengenai sketsa. Ini adalah sketsa, seperti itu. Sketsa ini didesain bukan duplikasi atau redundant dari foto. Jadi sketsa ini kalau hanya foto, ini yang tertangkap bisa jadi ini batubara semua, seperti itu. Oh, ini hitam, ini sampai sini karena sebenarnya bukan gelap, hanya saja yang terekam dari pengambilan gambar, pencahayaan ini seakan-akan gelap, ternyata bukan batubara. Sketsanya yang di sebelahnya, batubaranya hanya tipis, sekian, tegak lagi. Nanti di materi geometri kalian bisa menilai sendiri, sudah tipis tegak, potensi nggak itu? Nah itu nanti. Jadi adalah sketsanya. Kemudian ada profil juga sketsa. Jadi sketsa bukan melukis. Kalau melukis, ini kalian gambar, warna hijau, pepohonan dan sebagainya. Ada lagi contoh sketsa. Nah ini. Jadi ini kalian untuk posisi ini adalah seperti section. Ini kalian ada di sini, kemudian di depan sana bukit, di belakang bukit. Kalian sketsa pepohonan bukan, sehingga kalian konfigurasikan section seperti ini. Oh, sana bukitnya bukit gamping. Bukitnya di sana batuan beku. Di sini bukit ini bukit gamping. Di sini belakang bukit batuan beku. Nah, itu yang kalian gambarkan seperti itu. Dan seterusnya. Batu gamping kristalin,
pada saat di lapangan saya tidak menjumpai gambaran seperti ini. Ini hasil interpretasi yang saya injak ada di sini. Kemudian di bukit depan sana adalah batuan beku, bukit belakang saya adalah batuan batu pasir dan sebagainya. Oke? Termasuk ini ada sesar. Saya tidak melihat ini. Saya ada di atas, hasil pengukuran di atas seperti itu saya konfigurasikan. Ini dari Angel Elku, Geologi Field Technique. Ini termasuk ini adalah profilnya. Oke? Profilnya. Inilah yang dimaksud ekspresi litologi. Jadi apa? Jadi ekspresi litologi ini batuan yang nongol ini adalah batuan yang relatif apa nih? Halus atau kasar? Kasar seperti itu. Oke? Yang masuk seperti ini relatif lebih halus seperti itu. Nah, ini termasuk yang ini. Penggambar profil juga sederhana saja, nggak harus tebalnya, bisa saja hanya jarak yang direkam di sini. Oke, 23, 20, 3, 40, 24 dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh-contoh sketsa seperti ini. Oke, nah ini termasuk sudah ada interpretasi prosesnya seperti itu. Oke. Ya, demikian mengenai eksplorasi batubara terhadap eksplorasi pendahuluan, yaitu titik beratnya di teknis lapangan, identifikasi singkapan batubara. Kemudian selanjutnya apapun yang telah kita diskusikan, apapun yang telah saya sampaikan tadi, kalaupun ada yang menyinggung dan tidak berkenan di hati mahasiswa-mahasiswi, para audiens sekalian, saya mohon maaf. Terakhir, untuk lebih lengkapnya mengenai materi saya bisa diunduh melalui scan berikut, atau untuk mendapatkan reward yang lebih mengenai ada e-book yang ditawarkan dari teman-teman SMIAGI, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di QR code maupun di link berikut. Terima kasih.